Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempraktikkan atau mendemonstrasikan tentang soket programming. Namun, sebelum menuju ke demonstrasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang soket programming dan juga jenis-jenis dari soket programming. Pengertian dari soket programming adalah mekanisme komunikasi untuk pertukaran data antar aplikasi yang terdapat di dalam sebuah mesin maupun beda mesin, dan pertukaran ini terjadi pada sebuah jaringan komputer. Tujuan dari soket programming adalah untuk mempelajari cara membuat aplikasi klien server yang berkomunikasi menggunakan soket itu sendiri. Kemudian, posisi dari soket programming berada di antara transport layer dan juga application layer, yang mana dikontrol oleh app developer. Terdapat dua jenis soket yang dapat digunakan pada soket programming, yaitu UDP yang bersifat Unreliable Datagram dan juga TCP yang bersifat Reliable dan Byte Stream Oriented. Dan contoh pengaplikasiannya yaitu klien membaca karakter atau data dari input keyboard dan mengirimkan data tersebut ke server. Kedua, server menerima data tadi dan mengkonversi karakter atau data menjadi huruf besar. Ketiga, server mengirimkan data yang telah dimodifikasi tadi kembali ke klien. Dan yang terakhir, klien menerima data yang telah dimodifikasi dan menampilkannya pada layar. Soket yang pertama yaitu UDP soket, di mana UDP soket menggunakan konsep connectionless oriented dan unreliable data transfer, sehingga aplikasi yang dibangun dengan UDP soket tidak mementingkan ketepatan data, tetapi lebih mementingkan akan delay waktu pada saat proses pengiriman data. Konsep connectionless oriented adalah suatu proses pengiriman data tidak disertai dengan tanggung jawab, sehingga jika terjadi kesalahan pada saat proses pengiriman, maka data tersebut tidak akan dikirim ulang ke tujuan. Konsep unreliable data transfer adalah sebuah proses pengiriman data dalam bentuk datagram tanpa adanya nomor urut. Pada UDP socket, tidak ada koneksi antara klien dan server. Maksudnya, tidak ada istilah handshaking sebelum mengirim data, dan pengirim secara eksplisit melampirkan alamat tujuan IP dan port ke setiap paket. Lalu, penerima mengekstraksi alamat IP pengirim dan port dari paket yang diterima tadi. Pada UDP, data yang dikirimkan dapat hilang atau saat diterima bisa rusak. Sudut pandang aplikasi UDP yaitu UDP menyediakan data transfer yang tidak nyata atau unreliable antara klien dan juga server. Jenis yang berikutnya yaitu TCP socket. TCP socket menggunakan konsep connection oriented dan reliable data transfer, sehingga aplikasi yang dibangun dengan TCP socket tidak memperdulikan lama waktu sebuah pengiriman data, akan tetapi sangat mementingkan ketepatan data, beda dari UDP socket tadi. Konsep connection oriented adalah suatu proses pengiriman data disertai dengan tanggung jawab, sehingga ketika data sampai pada tujuan akan ada pemberitahuan, atau jika terjadi kesalahan pada saat pengiriman data, maka data tersebut akan dikirim kembali ke tujuannya. Konsep reliable data transfer adalah sebuah proses pengiriman data dengan menggunakan nomor urut, sehingga pada saat diterima, data akan tersusun berdasarkan nomor urut tersebut. Cara kerja dari soket programming dengan TCP yaitu klien harus menghubungi server, di mana proses server terlebih dahulu harus berjalan. Lalu, server harus membuat soket atau pintu yang menyambut kontak dari klien. Lalu klien menghubungi server dengan membuat soket TCP, menentukan alamat IP, dan juga nomor port proses server. Kedua, ketika klien membuat soket,
klien TCP membuat koneksi ke server TCP. Yang ketiga, ketika dihubungi oleh klien, server TCP membuat soket baru untuk proses server untuk berkomunikasi dengan klien tertentu. Di posisi ini, memungkinkan server untuk berbicara dengan banyak klien, dan nomor port sumber yang digunakan untuk membedakan klien. Sudut pandang dari aplikasi soket programming menggunakan TCP, yaitu TCP menyediakan reliable dan in-order byte stream transfer atau pipe antara klien dan juga server. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang soket programming dan juga jenis-jenis dari soket programming. Selanjutnya, kedua teman saya akan mempraktikkan atau mendemonstrasikan kedua jenis soket programming yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah demonstrasinya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soket programming dengan menggunakan TCP. Jadi ilustrasinya adalah di sini saya akan mensimulasikan untuk mengkomunikasikan antara Ubuntu atau sebagai server dengan klien yaitu Windows 10. Jadi di sini alat-alat yang kita perlukan adalah satu adalah virtual machine, yaitu saya menggunakan VirtualBox. OS-nya bisa diinstal apa saja, tapi di sini saya menggunakan Ubuntu dan tentunya kita pakai Windows 10. Setelah itu kita juga menggunakan Wireshark untuk mengecek komunikasinya, data-data yang dikirimkan apakah berhasil atau tidak. Dan di sini saya juga menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor untuk merun atau ngedit file Java-nya. Kita menggunakan bahasa pemrograman Java pada kesempatan kali ini. Oke, pertama-tama langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah mengecek dulu pengaturan Network Manager pada virtual machine-nya. Jadi di sini bisa dilihat IPv4 address-nya kita isi 192.168.56.100. Jadi ini adalah IP si Windows-nya. Lalu kita jangan lupa cek DHCP servernya menjadi enable. Di sini juga enable. Server address-nya kita rubah menjadi 192.168.561. Server max-nya atau prefix-nya kita pakai 24 255.255.250. Lower address bound 1101, upper address bound 254. Nah, setelah itu kita close, lalu kita masuk ke mesinnya untuk di setting. Nah, kita cek pada bagian network. Pada adapter 1 kita isikan host only adapter, yaitu di sini adalah kartu internet atau internet card NIC yang menghubungkan antara Ubuntu dengan Windows 10-nya. Sedangkan yang di sini attached to bridge adapter ini digunakan untuk Ubuntu-nya nanti bisa berkomunikasi dengan internet. Seperti itu ya. Oke. Setelah itu kita cek dulu IP Windows-nya apakah sudah di install dengan benar. Kita bisa perintah dengan ipconfig all. Nah, ini adalah ini adalah IP untuk Windows 10-nya. Sedangkan yang ini adalah IP yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Ubuntu. Sedangkan yang tadi itu adalah untuk berkomunikasi dengan internet. Ternyata sudah sama ya, 100 ya. Ini tadi. Nah, ini sudah sama 100. Nah, langsung saja kita coba praktekkan. Pertama-tama kita Ubuntu show. Nah, dibuka di sini ya. Coba kita buka filenya. Kita buka filenya yang sudah disiapkan tadi. Edit download. Nah, di situ ya. Coba kita buka edit server. Nah, di sini adalah kode programnya yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang jelas yang paling penting adalah di sini kita membuat soket dengan nama welcome socket pada port 6789. Ya. Setelah itu save, kita tutup.
Nah, coba kita compile dengan perintah javasc server.java. Kita tunggu compile sebentar. Iya, sudah masuk ya server.class. Sebelum itu kita coba cek IP dari Ubuntu-nya. Hostname. Nah, yang ini adalah untuk yang internet. Sedangkan yang ini ya, yang tadi kita set kan 56. 192.168.56.101 ini adalah host only adapter network yang tadi untuk berkomunikasi dengan Windows 10-nya. Itu adalah IP kita. Coba misalkan kita ping ke dia 168.56.101. Ya, ternyata dia bisa ya untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, setelah itu kita di Windows 10-nya kita set fly-nya. Jadi saya sudah siapkan ya, tinggal dibuat ya. Nah, kita set, jangan lupa di bagian ini soket, client soket, kita membuat soket pada IP berapa dan di port berapa. Tadi kan portnya 6789. Nah, kita kopikan ini IP dari Ubuntu-nya atau IP dari servernya. Ya, 168.56.101. Setelah itu kita save, kita compile dengan perintah javasc client.java. Oke, terus lanjut kita jalankan program servernya dengan perintah java.server. Kita juga jalankan program lainnya pada Java client. Nah, lalu kita untuk membuktikan apakah data sudah dikirim dengan benar atau menggunakan protokol mana, TCP atau UDP, kita memerlukan sebuah aplikasi di Windows 10 yang bernama Wireshark. Di aplikasi ini akan merekam semua aktivitas komunikasi yang terjadi di server atau Windows kita. Nah, misalkan di sini ya, virtual. Tadi kan kita memilih VirtualBox Host Only Network. Kita pilih yang ini. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kan UDP 192.168.56.100, tapi tujuannya 255. Dia pakai UDP. Nah, caranya coba kita kirimkan pesan dari client ke server, misalkan test programming socket. Nah, coba kita cek di servernya. Nah, ada ya from client test programming socket. Artinya antara dua IP ini bisa berkomunikasi. Nah, coba kita di sini kan lihat. Kita stop dulu. Nah, di sini kan terdapat bukti komunikasi menggunakan TCP dari source 192.168.56.100, yaitu Windows-nya dikirim ke 101 Ubuntu-nya menggunakan protokol TCP. Kan kita lihat deskripsinya ya. Transfer control protocol, destination port 6789, sequential 1, acknowledge 1, dan lain 1. Nah, di sini ada segmen-segmen byte-nya, byte dari si data yang dikirimkan melalui TCP tadi. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai soket programming dengan menggunakan TCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim Al-Majid. Di sini saya akan menjelaskan tentang soket programming UDP. Pertama, dari source code-nya. Di sini saya menggunakan Java. Terdapat dua kelas, yaitu UDP client dan UDP server. Yang pertama dari UDP server. UDP server ini berfungsi untuk menunggu paket yang dikirimkan oleh klien. Sesuai dengan sifatnya UDP yang connectionless dan unreliable. Pada UDP server ini tidak ada pengecekan apakah klien sudah terhubung. Dari kedua kelas sebenarnya tidak ada pengecekan apakah klien terhubung dengan server. Lalu
paket yang dikirimkan juga dalam bentuk datagram sehingga paket tidak memiliki penomoran saat pengiriman berlangsung, sehingga rawan terjadi kerusakan data. Di sini server akan menerima paket yang dikirim oleh klien lalu mengirimkan ulang paket yang diterima dengan tambahan pesan data yang terkirim sama dengan ini. Yang kedua ada dari kelas UDP client. Dari UDP client ini berfungsi untuk mengirimkan paket kepada server lalu menunggu kembali paket dari server untuk diterima lalu ditampilkan. Untuk pengujian kita jalankan programnya. Sesuai dengan sifatnya yang connectionless, jadi ketika klien dijalankan tanpa menjalankan server, maka klien tetap mengirim data ke server meskipun tidak ada penerimanya, namun klien akan berhenti karena klien akan menunggu data yang harus diterima dari server kepada klien. Contohnya seperti ini. Ini server tidak dijalankan sehingga program akan berhenti. Lalu untuk pengujian sebenarnya, nah di sini server akan menunggu pesan yang dikirimkan oleh klien. Seperti kita contoh memberikan pesan tes, maka server akan menerima pesan tes dari port 53811, lalu server akan mengirimkan lagi pesan tes dengan tambahan data yang terkirim sama dengan. Jadinya seperti ini. Lalu kita coba uji lagi mengirimkan pesan, setelah itu kita lacak dengan Wireshark. Nah, di sini paket yang terkirim seperti ini. Jadi pertama paket ini berasal dari klien, dikirimkan ke server. Di sini tidak ada penomoran, hanya karena sifatnya UDP, jadi tidak ada penomoran sama sekali. Paket dikirim apa adanya menggunakan datagram. Ini paket dari klien dikirimkan ke server, lalu server menerimanya. Di sini server mengirim ulang paket kepada klien dengan tambahan data yang dikirim sama dengan.